Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Silakan jangan lupa untuk mengisi presensi dan daftar hadir di Google Classroom serta di e-learning ya. Baik, untuk tema pada kali ini adalah tentang school nursing atau perawat kesehatan sekolah, di mana school nursing ini dimulai memang di Eropa dan Amerika ya. Sedangkan di Indonesia kemudian dikembangkan serta ada program dari pemerintah yaitu usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, kita akan membicarakan keduanya, antara school nursing atau perawat kesehatan sekolah serta usaha kesehatan sekolah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini outline-nya akan kita pelajari. Yang pertama adalah masalah kesehatan pada anak usia sekolah, serta latar belakang usaha kesehatan sekolah. Kemudian definisi, sasaran UKS, program pokok UKS, peran dan fungsi perawat UKS, serta asuhan keperawatan di setting sekolah. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang upaya usaha kesehatan sekolah ini dan school nursing? Secara umum, school nursing merupakan agregat atau kelompok khusus di dalam keperawatan komunitas. Ya, jadi kalau Anda membaca buku-buku keperawatan komunitas textbook dari luar negeri, maka Anda akan menemukan konteks atau salah satu konteks layanan keperawatan komunitas, salah satunya adalah sekolah atau anak sekolah. Nah, ini menjadi penting karena peran school nursing ini tidak baru, tetapi sudah lama sejak awal-awal keperawatan ada. Itu sudah mulai dikenal juga perawat sekolah. Sedangkan di kita memang dimulai dari UKS. UKS sendiri memang tidak spesifik untuk perawat ya, tetapi semakin ke sini peran perawat di sekolah yang direkrut untuk menjadi perawat sekolah itu sudah mulai eksis ya, sehingga harus tahu apa yang dikerjakan. Nah, ini menurut Stanhope dan Lancaster tahun 2016 ya, tujuan dari anak sekolah adalah menjadi individu dewasa yang bisa menerapkan nilai dan praktik. Nah, di dalam kesehatan tentunya nilai dan praktik di dalam PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini tujuan dari dilaksanakannya UKS ya. Nah, sebagai gambaran ya, jumlah anak usia sekolah menurut BPS, Badan Pusat Statistik, di Indonesia itu mencapai 73,7 juta jiwa. Ya. Nah, ini jumlah anak usia sekolah memang paling banyak ya. Jumlahnya ini cukup besar, dari 260-an juta jumlah anak sekolah dari TK ya sampai SMA itu mencapai angka 73,7 juta jiwa. Ini tahun 2013, kalau tahun sekarang mungkin sudah meningkat. Jumlah keperawatan kesehatan sekolah menjadi penting ya diselenggarakan karena
Satu, jumlah anak usia sekolah, ya, anak usia sekolah anak dan remaja yang semakin meningkat, ya, jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Di mana membutuhkan perhatian karena sekolah tidak lagi hanya fokus di pembelajaran, tapi juga mereka harus terjaga kesehatannya. Dengan kondisi yang sehat, maka diharapkan proses belajarnya juga baik, sehingga generasi yang terbentuk juga generasi yang pandai, pintar, dan sehat. Ya. Kenapa harus ada keperawatan sekolah? Ya, karena sasaran kita sebagai perawat, ya, ternyata jumlah anak sekolahnya semakin meningkat. Kemudian tekanan dari pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Ya. Jadi adanya tekanan dan pertumbuhan serta perkembangan yang begitu cepat terkait dengan teknologi, ya, fasilitas dan sarana, dan lain-lain. Ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dari anak-anak sekolah. Ya, sehingga membutuhkan perhatian lebih. Ya, perhatian tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga kesehatan. Dilanjutkan dengan optimalisasi tumbuh kembang. Dengan adanya perawat sekolah, tumbuh kembang anak sekolah itu juga bisa dimonitor. Ya. Kalau zaman dulu, ya, belum ada era IT ataupun dalam bentuk sederhananya gadget, ya anak-anak sekolah sepulang sekolah ya mereka bermain, ya, main bola, main, ya, berkelompok-kelompok di masyarakat, main tali temali, ya, lompat tali, dan lain-lain. Kalau sekarang kebanyakan, ya, pulang sekolah, anak-anak sekolah main gadget. Ya. Jarang berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Nah, ini membutuhkan optimalisasi tumbuh kembang anak. Serta tantangan bagi perawat sekolah, ya, untuk mengembangkan riset serta bidang keilmuan yang mendukung praktik perawat kesehatan sekolah. Masalah apa yang umum di anak-anak sekolah, ya, dari SD sampai SMA? Yang pertama adalah gangguan pernafasan, ISPA, baik yang sifatnya kronis ataupun yang akut. Kronis karena penyakitnya dalam jangka waktu lama, bisa jadi karena turunan atau genetik, contohnya asma. Nah, ini harus mendapatkan penanganan yang khusus, ya, karena anak dengan asma jika tidak mendapat pendidikan dan penanganan yang baik, maka asmanya akan sering muncul, ya, sering kambuh atau terjadi asma attack. Nah, ketika terjadi asma attack maupun penyakit yang menyertai asma, maka angka absensi atau ketidakhadiran anak sekolah tersebut akan tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya ilmu yang harusnya didapatkan di dalam sekolah, anak tersebut tidak mendapatkan karena tidak hadir. Nah, ini kondisi pernafasan. Yang lain adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, ya, flu, batuk, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah luka-luka. Anak-anak sekolah cenderung kalau di sekolah, ya, banyak beraktivitas dengan teman sebayanya, lari-larian, bahkan ada yang sampai terjadi keributan, ya, saling pukul dan lain-lain. Nah, itu akan menyebabkan adanya luka lecet, luka lebam, serta luka yang menyebabkan perdarahan. Dan ini tentunya membutuhkan penanganan oleh perawat, ya, tenaga kesehatan, supaya luka yang tertimbul atau terjadi tidak semakin parah. Nah, penyakit yang lainnya adalah penyakit infeksi dan parasit. Mungkin ada sebagian kita, ya, yang pernah mengalami cacingan. Kalau pada anak-anak, ya, cacing kremi ini yang paling umum. Ya. Cacing yang ini pada saat di ke belakang nanti akan kelihatan. Nah, ini cacing
cacingan ya. Nah, dari pemerintah itu sudah ada program pemberian obat cacing pada anak sekolah. Kemudian pedikulosis, kutu, ya, adanya kutu, ini juga menjadi permasalahan anak sekolah ya, pada anak-anak itu ada pedikulosis ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah sulit ditemukan kali ya kalau di kota-kota ya. Kalau di desa zaman dulu ya rambutnya mesti ada kutuannya. Kalau pengen habis ya dicukur gundul atau cara yang lain ya pakai obat. Kalau Anda masih ingat atau mungkin pernah mengalami ada namanya peditok ya. Itu untuk pedikulosis ini atau kutu rambut. Kemudian untuk kondisi sistem pencernaan anak-anak ya itu cenderung abai terhadap kebersihan tangan maupun kebersihan makanan. Serta ya, penyedia makanan itu kadang-kadang juga tidak peduli terhadap kebersihannya. Jadi mungkin anak menjaga kebersihan tetapi dia beli jajanan di pinggir jalan yang tidak higienis, maka bisa terjadi diare. Nah, peran perawat ini penting, baik pada anak sekolah supaya berbudaya PHBS yang baik, juga menjadi ya, edukator pada pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekolah supaya memenuhi standar higienis maupun keamanan. Kemudian malnutrisi ya pada anak-anak yang kurang gizi karena makanannya lebih cenderung makanan yang jajanan instan, tidak menyukai makanan rumahan, ini juga bisa menyebabkan malnutrisi. Juga sebaliknya, ya, ada yang obesitas, ya, karena siswanya kurang gerak, kurang aktivitas, tapi banyak makan atau tersedia cemilan-cemilan yang menyebabkan penumpukan kalori sehingga menjadi obesitas. Bentuk masalah berikutnya adalah penyakit gigi atau karies ya. Karies ini yang paling banyak gigi berlubang ya, pada anak sekolah karena jenis jajanannya yaitu makanan yang manis-manis, minuman manis-manis, tetapi tidak diimbangi dengan gosok gigi yang teratur. Umumnya akan terjadi gigi berlubang. Penyakit kronis ya, DM, thalassemia, leukemia pada anak-anak dengan masalah kesehatan dari orang tuanya atau genetik. Penyebab kematian pada anak usia sekolah antara lain ya preschool 1 sampai 5 tahun yaitu cedera. Anak-anak usia 5 tahun itu kemampuan berpikir itu masih belum logis ya. Sehingga mereka beraktivitas ya berdasarkan pengamatan kebiasaan tanpa mengenal bahaya. Nah, bisa terjadi cedera di sini. Anomali kongenital ya ini penyakit ya, bawaan ya, dari sejak kandungan. Kemudian neoplasma ganas, ya, kanker kalau pada anak-anak ya umumnya juga genetik berkaitan dengan kanker. Ya. Bisa sel kanker darah putih, kemudian ya untuk kanker pada anak ya contohnya tadi kanker darah putih ya, maupun ataupun yang lainnya ya, leukemia, terus sickle cell ya, sel bulan sabit ya, darahnya tidak normal serta penyakit-penyakit neoplasma lainnya. Kemudian juga masalah yang bisa menyebabkan kematian pada anak sekolah adalah pembunuhan. Kemudian penyakit jantung, HIV/AIDS pada keluarga tentunya yang dari orang tuanya. Kemudian ini untuk
HIV/AIDS usia 6-14 tahun, ya, sama seperti usia prasekolah tetapi berbeda peringkat. Ya. Kemudian bunuh diri, ini yang terakhir adalah bunuh diri pada anak-anak, ini harus diwaspadai. Masalah kesehatan pada anak SMP dan SMA, yang pertama adalah kecelakaan, karena mereka sudah mulai menggunakan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun ya, yang tidak bermotor, ya, sepeda, tapi tetap di jalan raya, ya, sehingga bisa berisiko terjadi kecelakaan. Kemudian masalah kesehatan kronis berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis, asma, ya, kemudian ya, penyakit keturunan, ya, jantung, ataupun penyakit keturunan lainnya yang berkaitan dengan neoplasma. Kemudian penyakit menular, baik penyakit yang ringan sampai yang berat. Yang ringan ya contohnya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain saling berinteraksi. Nah, penyakit menular yang disebabkan aktivitas contohnya ya panu, kemudian ya penyakit kulit lainnya ya, saling bertukar pakaian, kadang ya, beraktivitas yang sama. Kemudian yang berbahaya terkait dengan pergaulan, yaitu penyakit menular yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak sehat. Ya. Baik, selanjutnya adalah masalah pada gigi pada remaja, umumnya karena merokok, perilaku merokok yang menyebabkan gigi mudah keropos serta kuning ya. Kemudian masalah gigi berlubang karena makan makanannya juga masih suka yang manis serta tidak gosok gigi. Nah, problem pada SMP dan SMA tentunya berkaitan dengan kepercayaan diri ya. Karena masalah gigi atau mulut ini juga bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian obat atau penyalahgunaan obat ya. Ada risiko penggunaan obat-obat narkotik, narkoba, ini juga menjadi permasalahan anak SMP serta SMA. Risiko tinggi perilaku sosial, baik perilaku yang berkaitan dengan seksualitas, ya, ini, serta perilaku yang berkaitan dengan pergaulan yang negatif. Ya, kalau di Yogyakarta, biasa kita dengar ada kelitih, ya, perilaku yaitu merusak ataupun perilaku melukai orang lain. Ini berkaitan dengan identitas ya. Mereka berkelompok untuk menunjukkan eksistensi di suatu kelompok mereka. Ya, mereka diminta untuk melakukan sesuatu supaya dianggap ya, oleh kelompoknya tersebut. Kemudian imunisasi yang tidak memadai, penyakit infeksi, serta akses ke perawatan kesehatan kurang. Kemudian penyakit mental atau masalah mental emosional bisa berkaitan dengan stresor pendidikan selama sekolah mereka mengalami stres ya, ataupun karena pergaulan. Ya. Jadi karena pergaulan yang salah, bahkan juga pergaulan biasa tetapi karena di lingkungannya lebih melihat ke sisi tertentu, misalkan kepemilikan ya, itu juga bisa menimbulkan stres emosional. Contohnya kalau pada anak SMA, mungkin yang lain pada mengendarai kendaraan bermotor yang bagus ya, motor-motor yang dianggap mewah. Kok dia tidak punya sendiri, ya bisa jadi itu akan menimbulkan stresor emosional. Kemudian masalah harga diri ya, yang berkaitan dengan penghargaan ya, ataupun pengakuan di antara teman-teman atau di antara mereka. Kasus bunuh diri ya, pada anak sekolah ini juga ada ya, karena kasus bullying, ya, kemudian kasus
harga diri rendah, ataupun stresor lainnya. Kemudian ya, gaya hidup tidak sehat, serta kekerasan pada remaja. Menurut WHO, untuk belajar dengan efektif, anak-anak memerlukan kesehatan yang baik. Nah, kesehatan di sini sebagai pendukung, ya, supaya belajar pada anak-anak usia sekolah itu menjadi efektif. Ya. Dengan kondisi anak-anak sekolah yang baik, kondisi yang sehat, maka pembelajaran akan mampu diserap, ya, dipahami dengan baik oleh siswa-siswa sekolah. Kesehatan didefinisikan sebagai berikut. Yang dimaksud adalah kesehatan sekolah, ya. Faktor penting pada waktu memasuki sekolah. Jadi kesehatan merupakan faktor yang sangat penting ketika anak-anak, ya, anak-anak usia sekolah memasuki jenjang sekolah. Ikut menentukan kehadiran atau presensi peserta didik secara terus-menerus. Jika siswanya sehat, maka presensinya tentunya akan tinggi, kecuali bolos, ya. Bolos itu tidak terkait dengan kesehatan, tapi ke perilaku. Tetapi jika sehat, gitu ya, maka angka presensinya akan bagus. Ikut menentukan hasil belajar. Kenapa? Karena dengan kondisi yang sehat, tadi pembelajaran akan diserap secara efektif. Bayangkan kalau orang atau siswa, ya, kondisinya gangguan penglihatan, tapi orang keluarga tidak tahu, guru tidak tahu, dan teman-temannya tidak tahu. Tidak ada yang memahami dia. Ya. Sekolah tentunya dia akan terhalangi, ya, untuk bisa membaca di papan tulis yang guru catat. Apalagi kalau duduknya paling belakang, maka akan terganggu. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil belajar. Begitu juga konsentrasi pada anak sekolah itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Ya, sehingga perawat bisa nanti akan memberikan intervensi untuk meningkatkan konsentrasi, ya, dengan pendidikan kesehatan terkait dengan nutrisi, pola tidur, ya. Kemudian mengajarkan teknik untuk konsentrasi, ya, dengan fokus ataupun relaksasi, setelah itu fokus belajar atau bridging juga bisa. Nah, ini perawat akan ikut menentukan keberhasilan belajar di sekolah. Kita lanjutkan ke definisi UKS atau kesehatan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa dilihat di sini, ya, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Jadi tujuan utamanya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Sehingga apa? Sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi SDM yang berkualitas. Jadi mulia sekali tujuan dari kesehatan sekolah ini. Sedangkan pengertian UKS, ya, usaha kesehatan sekolah, adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan. Segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan. Meningkatkan apa? Kesehatan peserta didik pada setiap jenjang atau jalur. Ya, mulai dari TK sampai SMA. Jadi segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan para peserta didik ini adalah UKS. Visi dan misi dari UKS yaitu menjadikan sekolah sehat, aman, dan bersih. Ada 3, ya. Menjadikan sekolah sehat, aman, dan bersih. Melalui apa?
melalui satu pemantapan organisasi. Jadi harus dibentuk organisasi UKS ini di sekolah. Kemudian membentuk kemandirian anak didik dan warga sekolah untuk tetap sehat. Membentuk kemandirian. Ya, jadi sehat itu merupakan upaya perorangan juga, ya, perorangan juga karena ada upaya masyarakat. Nah, sehat di sini ya, di lingkungan sekolah pada anak didik itu juga merupakan tanggung jawab masing-masing selain tanggung jawab warga sekolah. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan yang merata. Jadi dengan adanya school nursing atau UKS ini, adanya UKS ini layanan pada anak sekolah semakin terjangkau secara jarak dan kualitas. Serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ya. Jadi tidak lepas antara tugas perawat terhadap individu yang sakit ataupun sehat, tetapi juga lingkungan sekolah. Kemudian sejarah terbentuknya UKS ya, dimulai tahun 1956 sampai 1980. UKS dibentuk sebagai pilot project di Jakarta dan Bekasi ya, di mana merupakan kerjasama dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Dalam Negeri. Ya, kemudian tahun 70 dibentuk panitia bersama dari Depkes dan Dikbud. Tahun 80 disepakati surat keputusan bersama Menkes dan Mendikbud. Ya. Ditandatangani tahun 1982 sampai 2003, yaitu piagam kerjasama Depkes dan Depak tentang pemeriksaan kesehatan anak dan perguruan agama Islam. Kemudian terbit SKB Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang diperbarui tahun 2003. UKS berjalan sampai sekarang. Nah ini makna dari logo UKS. Logonya adalah segitiga sama sisi menggambarkan 3 program pokok UKS atau disebut Trias UKS. Ada pendidikan, pelayanan, serta pembinaan lingkungan. Ya, ada pendidikan kesehatan, kemudian layanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Ya. Lingkaran menggambarkan bahwa program UKS dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait, serta tulisan UKS yang ditulis secara vertikal dan horizontal menggambarkan bahwa UKS dilaksanakan melalui atau mulai dari TK sampai SMA. Serta dilaksanakan secara berjenjang dari sekolah sampai pusat. Ya. Secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina paling bawah sampai paling pusat. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Surat Keputusan Bersama Tahun 2003 tadi tentang usaha kesehatan sekolah. Ini tujuan umum penyelenggaraan UKS. Ya. Tujuan umum penyelenggaraan UKS adalah untuk meningkatkan prestasi belajar. Ya. Dengan terselenggaranya UKS, diharapkan prestasi belajar dari siswa akan meningkat. Ya. Dengan apa? Dengan meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Dengan prestasi belajar yang baik, maka akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Kemudian tertanam ya nilai-nilai PHBS dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Ini tujuan terselenggaranya UKS.
Tujuan khusus memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Antara lain, satu, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam prinsip hidup bersih dan sehat, serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatan. Jadi yang pertama adalah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Yang kedua, sehat baik fisik, mental, dan sosial. Jadi sehat tidak hanya fisiknya, tapi juga sehat mental serta sosial. Yang ketiga, memiliki daya tahan, ya, daya hayat atau daya hidup, dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun miras, minuman keras. Nah, ini 3 tujuan khusus dari penyelenggaraan UKS. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah peserta didik dari tingkat PAUD sampai SMA, termasuk perguruan atau pendidikan agama, pendidik sekolah agama. Kemudian sasaran pembinaannya, ya, kalau sasaran layanan tadi dari PAUD sampai SMA, sedangkan sasaran pembinaannya satu peserta didik itu sendiri dari PAUD sampai SMA, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap sekolah, sarana dan prasarana pendidikan dan layanan kesehatan, serta lingkungan. Nah, ini sasaran pembinaannya. Kenapa sarpras dan lingkungan masuk, meskipun dia bukan orang ya, tapi itu menjadi sasaran, bukan subjek yang dilibatkan, tetapi sasaran untuk menjadi hal yang harus diperbaiki oleh sekolah dan tenaga kesehatan. Ruang lingkup tadi ada 3 trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Pendidikan kesehatan dulu. Pendidikan kesehatan di UKS yaitu pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang perilaku hidup sehat atau prinsip hidup sehat. Pemberian pengetahuan. Yang kedua, penanaman perilaku hidup bersih sehat. Yang ketiga, pelatihan dan penanaman agar implementasi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari serta pelibatan orang tua atau hidden curriculum. Jadi memberikan pengetahuan secara langsung kepada siswa tentang prinsip hidup sehat, menanamkan kebiasaan dengan membiasakan, ya mungkin pagi-pagi anak-anak sekolah diminta untuk cuci tangan. Nah, dari sekedar tahu kemudian membiasakan untuk cuci tangan sebelum masuk sekolah, ya, kemudian cuci tangan sebelum pulang sekolah. Ya. Kemudian disediakan di kantin ya, alat-alat atau keran untuk cuci tangan serta sabun. Ya, supaya apa? Mereka sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini penanaman atau pembiasaan. Kemudian pelatihan dan penanaman dalam bentuk pendidikan kesehatan. Ya. Jadi diadakan pelatihan-pelatihan, mengajarkan cara cuci tangan yang baik, ya. Mengajarkan ya, cara gosok gigi yang baik. Nah, ini pelatihan atau bentuk penanaman agar skill kesehatan tersebut dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat tadi, pelibatan orang tua, ini merupakan hidden curriculum atau kurikulum yang tidak tercantum di kurikulum sekolah, yaitu melibatkan orang tua, supaya tidak hanya di sekolah perilakunya baik, tapi sampai di rumah juga orang tua memfasilitasi anak sekolah tersebut untuk berperilaku hidup sehat. Yang kedua, layanan kesehatan. Berupa penjaringan kesehatan, pengobatan ringan, ya,
baik P3P atau P3K. P3P itu pertolongan pertama pada penyakit, sedangkan K itu kecelakaan. Ya. Kemudian pencegahan penyakit ya, dengan imunisasi, PHBS dan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Pengawasan kantin ya, agar tercipta kantin atau warung yang sehat. Upaya kesehatan gigi siswa UKGS, ya. Pemeriksaan berkala dan rujukan, pencatatan dan pelaporan penyakit, serta status gizi. Ya. Sedangkan pembinaan lingkungan sekolah, yaitu 7K, ya, disingkat 7K. Ini 7K. Kebersihan, harusnya kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, kekeluargaan. Itu 7K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah sanitasi, penyediaan fasilitas cuci tangan, serta bangunan sekolah yang aman. Nah, ini ruang lingkup UKS atau trias UKS. Kita lanjutkan primary healthcare di sekolah. Sekolah merupakan kampanye luas untuk memperbaiki pola makan dan latihan. Jadi sekolah sebagai bagian dari pendidikan dan promosi kesehatan atau kampanye. Kampanye dalam artian untuk mensosialisasikan program-program kesehatan, bukan kampanye politik. Konseling individu dan kelompok untuk mengurangi stres, ya, serta dapat meningkatkan citra diri ataupun harga diri. Pelatihan keterampilan, ya, keterampilan sosial, keterampilan kesehatan, itu bisa diajarkan di primary care untuk setting sekolah. Terapi kognitif untuk mencegah pelanggaran substansi, ya, menunda onset aktivitas seksual ya, dalam kasus tertentu, screening kebugaran, sarapan, program makan siang bersama dengan sayur dan buah, serta program kesehatan mental. Ini menurut ASHA, HP, ya. American School Health Association in Healthy People 2000 ya. Ini American School Health Association. American School Health Association atau ASHA. Sedangkan Healthy People itu merupakan program dari Amerika ya untuk tahun 2000, diperpanjang menjadi 2010, diperpanjang lagi 2020. Layanan kesehatan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, ya. Interdisiplin, ya, melibatkan banyak disiplin tenaga kesehatan. Ya. Evaluasi diikuti dengan persiapan IEP atau Individualized Education Plan. Ini pendidikan untuk individu dengan kebutuhan khusus tersebut. Rancangan ditinjau dan dimodifikasi secara berkala selama sekolah dan seluruh pengalaman sekolah siswa. Orang tua mengikuti pertemuan dalam membuat penyusunan IEP itu tersebut. Mahasiswa ya, dengan status kesehatan yang signifikan mengganggu kemampuan mereka untuk belajar, maka rencana perawatan kesehatan adalah komponen dari IEP. Jadi kondisi siswa di sekolah yang berkaitan dengan belajar itu menjadi core atau inti dari persiapan IEP. Ruang lingkup pembinaan UKS, ya. Penyusunan program, dimulai dari penyusunan program. Kemudian pelaksanaan program, pengendalian, penilaian dan penelitian, serta manajemen dan orang termasuk sarpras dan biaya. Tim pembina, ya, pembina pusat, ini di nasional, pembina provinsi ya di daerah, pembina kabupaten ya kabupaten atau kota, serta pembina kecamatan. Ya. Sedangkan di sekolah dinamakan tim pelaksana UKS. Strukturnya ada tim pembina tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk membina secara langsung sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Ya. Jadi kalau di sekolah itu bukan pembina tetapi tim pelaksana. Pembina paling bawah adalah
pembina kecamatan. Fungsi dan tugas tim pembina UKS ya, berfungsi sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS berdasarkan pokok-pokok kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS sesuai SKB 4 Menteri, yaitu 1. Merumuskan kebijakan pengembangan UKS secara nasional. 2. Sosialisasi kebijakan. 3. Menjalin kemitraan. 4. Monitoring dan evaluasi program. 5. Melaporkan pada menteri, yaitu 4 menteri, serta melaksanakan tata usaha tim pembina UKS pusat. Sedangkan tugas provinsi, ya, menyusun juknis UKS, sosialisasi, melaksanakan program, menjalin kemitraan, monef, dan membuat laporan berkala ke pusat serta tata usaha, pelaksanaan tata usaha. Ini tim pembina kabupaten, ya, bisa dibaca hampir sama. Sedangkan kecamatan, ya, membina dan melaksanakan UKS, menyosialisasikan kebijakan sama, melaksanakan program, memantau dan evaluasi sama, koordinasi pelaksanaan program di wilayahnya, ya, sesuai pedoman dan petunjuk. Nah, kalau di kecamatan ini harus ada koordinasi karena di bawahnya adalah tim pelaksana, ya, maka harus ada koordinasi. Membuat laporan, ya, serta melaksanakan ketatausahaan. Fungsi dan tugas tim pelaksana. Nah, ini yang paling bawah yaitu tim pelaksana sekaligus tim yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan UKS di tingkat sekolah. 1. Melaksanakan trias UKS. Ya. Sebagai tim pelaksana tentunya dia menjalankan, melaksanakan dari trias UKS itu sendiri. Tadi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian menjalin kerjasama, ya, kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, ataupun instansi lain, ya, dalam hal ini masyarakat untuk melaksanakan UKS. 3. Menyusun program, ya, menyusun program penilaian dan laporan pada pembina UKS tingkat kecamatan. Sebagai pelaksana, maka program-program itulah yang telah dijalankan harus dievaluasi dan dinilai, ya. Kemudian dilaporkan pada pembina tingkat kecamatan tadi. Yang keempat adalah melaksanakan tata usaha. Tata usaha maksudnya apa? Kearsipan, penyimpanan data, dan lain-lain, inventaris yang ada di UKS tersebut. Nah, struktur organisasi, ya, di dalam tim pelaksana, ya, yaitu pembina, lurah, ya, atau kades. Ketua pelaksananya adalah kepala sekolah, sekretarisnya guru pembina UKS, sekretaris 2-nya adalah ketua komite sekolah, anggotanya adalah petugas UKS, puskesmas maupun guru. Penanggung jawab dan pelaksana program UKS di sekolah dan perguruan agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh tim pembina UKS kabupaten. Nah, itu tadi sekilas tentang UKS. Tema berikutnya adalah school nursing. School nursing dimulai tahun 1902 oleh Lillian Weld, ya, pendiri Henry Street House di New York City. Menemukan 12 anak berusia sekolah dikeluarkan dari sekolah karena eksim, ya, penyakit kulit yang sifatnya kronis. Jadi ada 12 anak yang dikeluarkan dari sekolah karena menderita penyakit kulit atau eksim. Nah, ini
Setelah mengidentifikasi anak dan banyak lagi yang lain seperti mereka, Lilian dan stafnya menyusun laporan data untuk digunakan sebagai dasar pada pejabat kota agar yakin untuk mengenalkan dokter, tenaga kesehatan ke sekolah untuk menguji siswa. Kemudian menemukan bahwa tindak lanjut pengobatan dan konseling yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, melibatkan siswa dan keluarga mereka. Jadi ketika sudah ada data, maka mengadvokasi ke pejabat atau ke pemerintah. Setelah mendatangi, mengkaji di sekolah-sekolah, akhirnya disimpulkan bahwa memang dibutuhkan berupa pengobatan dan konseling yang melibatkan siswa dan keluarga. Pengertian perawat sekolah merupakan praktik khusus keperawatan profesional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, keberhasilan akademik, dan prestasi siswa. Pada akhirnya, perawat sekolah memfasilitasi respon positif siswa terhadap perkembangan yang sesuai, mempromosikan kesehatan dan keamanan, intervensi, layanan, pengelolaan kasus, case manager, kolaborasi secara aktif dengan lainnya untuk membangun siswa dan adaptasi keluarga, manajemen diri, advokasi diri, dan pembelajaran. Ini menurut NASN Peran perawat atau nursing role utilize a distinct clinical knowledge base for decision making in nursing practice. Menggunakan pendekatan pengetahuan klinis perawat untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan. Pendekatan sistematis dalam problem solving, pendekatan pemecahan masalah. Berkontribusi untuk pendidikan pada siswa sesuai dengan kebutuhan untuk sehat. Menggunakan tulisan, kata, dan non-verbal skill communication. Jadi menggunakan keahlian komunikasi baik tertulis, verbal maupun non-verbal. Kemudian establish and maintain comprehensive school program. Jadi harus membangun dan mempertahankan program-program yang komprehensif untuk kesehatan sekolah. Berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain, orang tua, guru, untuk mencapai kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas pendidikan dari siswa. Berkolaborasi dengan masyarakat dalam layanan kesehatan dan layanan sosial. Menggunakan pengetahuan tentang sistem kesehatan komunitas serta sumber yang ada di masyarakat. Mendampingi siswa, keluarga, dan masyarakat sekolah atau warga sekolah untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Berkontribusi dalam kesehatan sekolah melalui inovatif in practice, melalui praktek yang inovatif serta berbasis riset. Ini menurut pembagiannya perawat generalis dan spesialis. Perawat sekolah yang generalis yaitu fungsi konsultan, peran memberikan koordinator, manajer kasus, yaitu membuat kebijakan kegiatan untuk memastikan program kesehatan sekolah lebih komprehensif dan terpadu. Contoh kasus untuk membantu keluarga mencari bantuan apa yang mereka butuhkan. Sedangkan spesialis memberikan peran klinis dan manajemen, terutama dalam pengurangan biaya akibat sakit.
perawatan langsung, dan pengawasan program kesehatan sekolah. Jadi pengawas yang generalis. 3. Program manajer tugas sehingga sistem kegiatan kesehatan sekolah formal dan mengembangkan protokol sebagai bagian integral dari kedua sistem masyarakat swasta dan publik kesehatan. Promosi kesehatan, jadi manajemen program serta promosi kesehatan. Termasuk health education atau pendidikan kesehatan, baik dalam kurikulum maupun di luar kurikulum. Melakukan tindak lanjut serta rujukan. Sejumlah perawat sekolah selain berlatar belakang keperawatan, pendidikan kesehatan atau bimbingan dan konseling. Jadi perawat juga bisa menambah pengetahuan melalui pendidikan lanjut atau pendidikan lain dalam hal pendidikan kesehatan, bimbingan serta konseling. Sedangkan perawat spesialis berfungsi dalam memiliki organisasi dan keterampilan politik untuk rancangan dan implementasi program kesehatan. Apa yang dilakukan di dalam proses keperawatan komunitas, dalam hal ini asuhan keperawatan sekolah? Satu, pengkajian. Pengkajian yang dilakukan menggunakan pengkajian khusus kalau di kita berdasarkan panduan rapot sekolah pada anak. Kemudian analisa data, dari pengkajian data tersebut kita analisa. Kemudian diagnosa keperawatan yang bisa berkaitan dengan individual. Kemudian membuat perencanaan, baik untuk intervensi individual maupun intervensi kelompok, serta lingkungan sekolah, dan implementasi serta evaluasi. Ya, ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.